Shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari yang hadir di tempat ini. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Haleluya. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ketiga di tahun yang 2025 ya, dengan tema Walking in Reconciliation atau berjalan di dalam pemulihan hubungan. Pastikan pagi hari ini kita menerima sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Pastikan kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita mau diubahkan oleh kebenaran itu. Dan pastikan kita pulang membawa sesuatu daripada Tuhan. Amin. Jangan mau sama, tapi pastikan ada sesuatu yang kita bawa hari ini yang Tuhan ingin bicara bagi kita semua pribadi, lepas pribadi. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau agungkan Dia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ini waktumu. Inilah saatnya Tuhan. Bertahtalah. Beracaralah. Kami siap membesarkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, dan memuji-Mu seumur hidup kami. Terimalah pujian kami, terimalah persembahan kami dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami mau berkata, Engkau Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain dalam hidup kami pagi hari ini. Jadilah kehendak-Mu, jadilah yang Tuhan mau di bumi seperti di sorga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. How
persembahan kami, terimalah pujian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ku sembah, Engkau ku puja, Engkau Yesus. Terima kasih, haleluya Bapa. Engkau kami sembah, Engkau kami puja. Terima kasih Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Mari jemaat Tuhan angkat tangan, katakan. Thank you Lord, evermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji, membesarkan Tuhan bersama, katakan amin. Beri salam dong kiri kanan, muka belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Dia Tuhan yang benar, Dia Tuhan yang sempurna. Tidak ada yang sama seperti Dia. Terima kasih Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.
batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan, amin, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau hidup dalam ketaatan, melakukan kebenaran, menghidupi kebenaran itu, dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Bapa, mampukan kami. Ya Yesus, tolong kami untuk kami terus hidup dalam ketaatan, di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku. Oleh kasih dan anugerah-Mu, ku dijadikan baru, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Bapa, Putra dan Roh Kudus,
penyelamatku. Oleh kasih dan anugerah-Mu, ku dijadikan baru, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu, yes, hidup dalam ketaatan, amen, melakukan yes. firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku, dan ku mau memuliakan. Kepada Bapak Gembala saya persilakan. Hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Pujian ini menjadi doa kami dan menjadi komitmen buat setiap kami, bahwa hidup kami bukan karena kami, tetapi karena Engkau ada dalam hidup kami. Dan percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, sekali lagi itu bukti bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, berikan roh hikmat wahyu,
dan pengertian yang baru buat setiap kami, untuk menangkap apa yang menjadi bagian kami, untuk kami boleh kerjakan. Sebagaimana kami adalah representative of Christ Kingdom, kami bagian daripada warga kerajaan Allah, perwakilan daripada warga kerajaan Allah. Dan kami bersyukur kalau kami ada sampai dengan hari ini. Dan kami percaya Tuhan, itu artinya juga masih ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kami. Bahkan agenda yang Tuhan tetapkan dalam setiap kami, untuk kami benar-benar melakukan, mengerjakan akan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur dan menyerahkan akan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara semuanya, puji Tuhan. Tadi ketika di jalan saya kembali diingatkan satu kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Dikatakan di sini, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya ulang, 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan ayat ini mengingatkan bahwa tantangan dan kesulitan akan semakin nyata di akhir zaman ini. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk tetap setia dan berpegang teguh pada iman kepada Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama belajar lebih lagi, saya ingin tampilkan satu bukti bahwa apa yang sedang dan akan terjadi ya ke depan. Jadi kita bisa melihat sebuah tayangan yang mungkin 3 menit, kita akan menyaksikan ini sesuatu yang real yang terjadi ke depan yang akan kita hadapi bersama. Untuk itu silakan dari tim multimedia bisa tolong diputarkan klipnya. Pak Jokowi kemarin baru pulang dari Uni Emirat Arab. Apa yang paling menarik Pak dari perjalanan itu Pak? Iya, ada undangan private meeting tertutup dengan kira-kira 26 pemimpin yang di situ kita berbicara mengenai robotic revolution, mengenai AI revolution, mengenai Life 2.0, saya kira sesuatu yang sangat menarik dan itu akan betul-betul akan merubah dunia. Mungkin 5-10 tahun yang akan datang akan ada masyarakat robot yang sangat besar sekali karena revolusi robot dan revolusi AI ini akan betul-betul datang, akan terjadi. Jadi fokusnya itu di sana dengan private meet, memang pertemuan tertutup ya Pak? Karena sangat tertutup, sangat tertutup. Yang hadir siapa saja Pak? Kalau dari pemerintahan, mantan Perdana Menteri Australia ada Kevin Rudd, kemudian mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan saya. Yang lain-lain pemimpin-pemimpin tech company yang banyak. Pak Jokowi memang sudah merasa betul-betul masuk masa pensiun atau masih ingin produktif Pak? Ya kalau produktif apapun kita ingin, masa hidup harus kita isi dengan produktivitas yang semaksimal mungkin. Harus produktif, hidup itu harus produktif. Dan itu yang berusaha Bapak lakukan sekarang? Ya, mungkin hal kecil-kecil tapi ingin saya lakukan. Ya, puji Tuhan. Ini sesuatu yang nyata yang ke depan akan kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang saya tampilkan ini bukan berkaitan dengan politik ya, tetapi
apa yang Pak Jokowi, presiden kita yang ke-7, beberapa waktu yang lalu ada pertemuan ya, dan dihadiri dari 26 orang yang cukup berpengaruh di dunia. Dan itu sesuatu yang ketika saya mendengar akan hal ini pun juga mau nggak mau kita mesti harus mempersiapkan diri. Nah, nggak kebetulan kalau tahun ini juga merupakan tahun the year of preparation. 5 tahun, 10 tahun ke depan itu nggak lama, Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin yang sekarang umurnya 25, umur 30 nanti akan mengalami hal-hal yang tadi disampaikan ya. Bicara tentang revolusi robot, AI, bahkan hari-hari ini kalau Bapak Ibu mau lihat sesuatu yang sepertinya nggak mungkin, itu bisa mungkin aja, itu gampang didapatkan ya Bapak Ibu Saudara. Bahkan beberapa waktu lalu ada sebuah gereja, itu di negara mana, di kota mana saya nggak terlalu ingat, tetapi mereka sudah mengundang AI yang berkhotbah. Jadi tidak menghadirkan pendetanya. Ya, saya nggak tahu nanti saya masih dibutuhkan apa enggak ini nanti ke depan ya. Tetapi itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan itu sesuatu yang real ya, yang nyata. Jadi perlunya kita mesti harus mempersiapkan diri kita ke depan. Tetapi percaya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita ini dipanggil untuk tetap setia dan berpegang teguh pada iman kepada Yesus Kristus. Yakinlah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum sama-sama kembali kita akan masuk ke dalam tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Temanya adalah bicara tentang siap menghadapi perubahan. Nah, perubahan itu adalah peralihan dari keadaan yang lama ke yang baru. Ya, artinya perubahan itu adalah seperti itu. Di dalam hidup, perubahan itu bisa berarti kebiasaan atau situasi yang berubah. Tentunya kita pun juga mengalami hal ini. Nah, secara rohani perubahan berarti pembaruan hati dan pikiran semakin sesuai dengan kehendak Tuhan atau mengandalkan Tuhan. Itu yang harus kita pahami arti daripada sebuah perubahan. Nah, Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini jelas sekali. Ya, jadi ketika Kristus ada di dalam hidup kita, kita ini akan dimampukan untuk mengerti mana yang baik, mana yang tidak. Orang seringkali berkata bahwa aku kilaf. Nah, kilaf itu kan karena ya nggak ngerti. Tetapi kalau kita ngerti, bahkan ketika kita ini melakukan sesuatu, itu semua ada di dalam kontrol pikiran hati kita. Sehingga seringkali kalau itu sesuatu yang tidak diinginkan, bahkan itu membawa dampak yang negatif, seringkali itu dianggap ya karena kita kilaf. Ya, kilaf tapi ngerti. Nah, itu kan sebetulnya beda, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita tahu bahwa Kristus itu ada dalam hidup kita, pasti kita juga akan melakukan setiap kebenaran-kebenarannya. Dan itu sesuatu yang pasti. Nah, sebelum kita mendengar lebih lagi, kita coba renungkan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang terjadi di Solo, Sukoharjo, di Sritek ya. Kejadian yang baru kemarin ya, kalau Bapak Ibu Saudara lihat dari info-info yang ada, itu sesuatu yang luar biasa karena mereka ini sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi dalam sekejap seluruh rutinitasnya itu berubah dalam penghasilannya, ya terhenti mungkin, bahkan masa depan merasa tidak pasti, dan juga kemungkinan besar mereka memiliki rasa takut, ya apa yang akan dilakukan ke depannya. Nah, Bapak Ibu, perubahan bisa datang kapan saja, bahkan kadang kita ini ya siap atau tidak, tetapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah berubah, dan
Dia sudah menyiapkan jalan bagi kita di tengah setiap perubahan yang ada. Itu yang harus kita tangkap. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar bagaimana kita harus siap menghadapi yang namanya perubahan. Tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi ini yang harus kita pahami dan kita lakukan. Karena kita yakin bahwa rencana Tuhan atas hidup kita adalah rencana yang besar. Kita dijanjikan bahwa kita ini bagian daripada orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada seorang pemenang. Beberapa hari lalu saya ketemu dengan seseorang, saya nggak kenal dengan beliau. Tetapi karena ada sebuah tuntutan di mana saya harus mengunjungi beliau. Nah, saya sudah beberapa waktu nggak sempat. Kemudian satu hari ketika saya akhirnya bisa mengadakan waktu dan ketemu dengan beliau, mulai kami berbicara dari hati ke hati, ya. Dari awal sampai akhir pembicaraannya itu selalu bicara dengan tentang logika. Dia merasa bahwa beberapa tahun lalu dia itu orang yang sukses, tetapi hari ini dia benar-benar jatuh dan dia nggak bisa melakukan banyak hal. Bahkan katanya kesehatannya juga ngalami drop. Sudah mencoba bekerja katanya melalui online dan sebagainya, tetapi tidak mendapatkan hasil dan ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Dia mengomparkan bahwa kenapa ada orang-orang yang artinya mereka itu tidak bertuhan, tetapi kok diberkati, katanya seperti itu. Saya sempat ngobrol beberapa hal dan beliau ini cukup fasih ayat-ayat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya sampaikan bahwa ya kan tetap beda nanti, ujung-ujungnya pasti akan beda. Iya, saya juga tahu itu Pak. Itu di Mazmur 73 juga dikatakan, katanya seperti itu. Saya kaget, ternyata beliau ini ngerti banget semua yang ada. Tetapi ya apa yang dia lakukan, yang dia alami itu benar-benar tidak sesuai dengan menurut saya apa yang dia pelajari. Bahkan dia sampaikan, aku tuh sudah minta ampun Pak, baik Tuhan, setiap hari. Dia bilang seperti itu. Nah, itu menjadi sebuah kebanggaan ketika saya tangkap hal ini. Nah, saya bilang, Tuhan itu sudah mengampuni kita, sudah beberapa ribu tahun yang lalu. Kalau hari ini Bapak minta ampun, gak perlu besok minta ampun lagi. Gak perlu besok harus minta ampun lagi. Dan itu seolah-olah membuktikan bahwa sudah melakukan apa yang jadi bagian kita. Saya katakan, kalau kita punya anak pun, anak kita melakukan sebuah kesalahan, kemudian dia menghampiri kita, dia minta ampun, mosok toh kita ya tidak ngampuni, ya pasti kan ngampuni kan, oke kita ngampuni, saya bilang seperti itu. Nah besok dia datang lagi, Pak aku minta ampun, lah kenapa? Ya kemarin aku lakukan kesalahan. Ya besok datang lagi, mosok mau tiap hari kita ngomong hal yang sama seperti itu. Bapak kita itu jauh lebih ngerti dari apa yang ada dalam hati dan pikiran kita, saya bilang seperti itu. Jadi oh gitu ya Pak, tapi tetap saja. Makanya kadang orang kalau terlalu pintar, itu bisa semuanya diukur dengan logika. Ya, nah Tuhan kita ini adalah Tuhan yang supranatural. Ya, jadi ada hal-hal di mana kita nggak pernah tahu. Sampai akhirnya saya bilang, ya itulah Pak yang namanya misteri ilahi. Langsung dia nangkep, wah kayak lagunya Ari Lasso ya Pak katanya gitu. Jadi dia itu ngerti sebetulnya hal-hal yang seperti ini. Tapi ujung-ujungnya kalau orang membantu tapi tidak memberikan sesuatu, yaitu dianggap nggak sesuai dengan apa yang dia tangkap seperti itu. Nah saya bilang bahwa Bapak hari ini saya bisa datang ke tempat ini pun, saya bilang ini cara Tuhan. Iya Pak, saya kadang juga berpikir kok ya ada ya kesaksian-kesaksian yang tiba-tiba saja lagi butuh ada orang ngetok pintu kemudian ngasih berkat. Saya kok ora yakin ya Pak, ora percaya katanya gitu. Nah saya bilang hari ini kalau saya datang ke tempat ini, wong saya aja ndak kenal sampean, saya bilang gitu. Itu artinya bahwa inilah cara Tuhan sebetulnya. Hanya kita butuh yakin percaya, saya bilang seperti itu. Ya tapi buat saya ndak seperti itu Pak. Ya ini kalau saya perpanjang, saya sampai di telepon Bu Monik itu, saya
nggak sempat buka, ya ternyata beliau sudah telepon 2-3 kali. Ya karena apa? Kalau saya lanjutkan nggak akan selesai. Sebuah perdebatan yang belum itu menghadirkan sesuatu yang di dalamnya itu roh Tuhan, ya pasti nggak akan kelar, nggak akan selesai. Saya hanya doa bahwa biar Tuhan yang menerjemahkan dan membawa sebuah perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama belajar. Tema yang saya sampaikan di sini adalah siap menghadapi perubahan. Siap menghadapi perubahan. Perubahan adalah bagian dari kehidupan. Ya, tadi kita sudah tahu banyak orang terjebak dan takut menghadapi yang namanya sebuah perubahan. Karena apa? Karena ketidakpastian. Tetapi sebagai orang yang percaya, tentunya kita harus benar-benar yakin karena Tuhan itu seringkali memakai perubahan untuk mengangkat kita ke level yang lebih tinggi. Ya. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau ada perubahan-perubahan yang sedang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, yakinlah ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan melalui kejadian yang ada. Dan kita akan dibawa untuk mengalami next level yang lebih lagi. Ya, saya pernah sampaikan bahwa ketika kita bermain game, ya, pasti ada level 1, level 2, level 3 dan seterusnya. Nah, ketika kita bisa menyelesaikan level 1, pasti juga akan menghadapi level yang kedua. Dan ketika kita mampu melewati level 2, pasti juga akan dibawa level 3 dan seterusnya. Nah, artinya bahwa inilah yang namanya kehidupan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak ingin kita terjebak di dalam zona nyaman sehingga ya kita tidak melakukan apa-apa, tidak mengerjakan apa-apa. Untuk itu saya diingatkan kembali dari Yesaya 43, mungkin beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan hal ini juga. Yesaya 43 ayat yang ke-18 dan 19. Dikatakan di sini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi yang sudah berlalu biarlah berlalu. Ya, bahkan itu mungkin sebuah kenangan yang indah. Ya, kenangan yang baik. Seperti kemarin ketika saya sempat melihat beberapa tayangan di sosial media yang berkaitan dengan Sritek ketika direktur utamanya duduk ya bareng bersama dengan para karyawan yang ada, kemudian menyampaikan beberapa hal yang sudah dan harus terjadi. Kemudian di ujung akhir katanya menyanyikan lagu kenangan yang indah ya, punyanya Samson katanya gitu. Dan inilah yang memang mau tidak mau itu hanya sebuah kenangan, tetapi masa depan itu tetap ada bagi setiap kita orang yang percaya. Jadi nggak sampai selesai di akhir bulan Februari tanggal 28 ya. Dan memang itu yang ada bahwa Februari itu tanggalnya sampai 28. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara kemarin sempat dikasih note kalau mau beli Pertalite atau Pertamax itu gratis di semua SPBU ya, di tanggal 29 dan 30 katanya seperti itu. Nah, itu kalau yang cepat-cepat langsung berangkat ke sana ya kebangetan Bapak Ibu Saudara. Wah, gratis. Ya tak kebaane kan seperti itu. Makanya kita ini perlu hikmat Tuhan. Nah, kemudian dikatakan di sini, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini bicara tentang miracle in the wilderness, ya, di tengah-tengah padang gurun. Ya, Tuhan itu mampu melakukan sesuatu yang di luar dari logika yang ada. Hanya masalahnya apakah kita percaya? Apakah kita yakin? Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan tidak pernah diam. Dia selalu bekerja untuk membawa kita ke sesuatu yang baru. Ya, dan setiap persiapan-persiapan yang ada, Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita.
dan itu pasti akan mengubah sesuatu, baik cara pikir kita, lingkungan kita, bahkan tujuan hidup kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, dari hal-hal yang paling sederhana sekalipun, perubahan-perubahan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu dan kita semakin percaya. Pernah saya sampaikan bahwa pengalaman itu bukan kebenaran, tetapi kebenaran adalah firman Tuhan. Seringkali kita dibangkitkan semangatnya karena ada sebuah kesaksian yang hidup, ya, yang membawa kita itu, luar biasa ya, apa yang dialami oleh bapak itu, apa yang dialami oleh ibu itu, atau saudara yang lain, ya. Dan kita hanya berhenti sampai di situ, mengagumi bahwa orang tersebut mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian satu saat ketika kita juga mengalami pengalaman yang mungkin nggak beda jauh, seringkali kita menganggap, bahkan mungkin kita yakin, wah ini kalau Tuhan nggak lakukan, nggak mungkin Pak, gitu. Tapi besok ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita lupa bahwa kita itu punya Tuhan yang benar-benar luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu ketika saya mau servis printer, ya, itu printer yang Kak Galuh beberapa tahun lalu itu tabur, ya, dan itu cukup gede banget ukurannya printernya. Jadi bukan printer-printer yang gampang dibawa kecil gitu, tapi yang cukup besar. Dan ketika saya coba serviskan, saya dari rumah menuju ke Java Mall itu sempat berpikir, waduh Tuhan, iki piye carane aku nggawone saya mbawanya, karena kan saya sudah membawa laptop, kemudian juga bawa printernya itu di lantai 4, lantai 3 kalau nggak salah di Java Mall. Nah, saya hanya yang penting saya sampai di Java Mall dulu, sampai di tempat parkir. Saya pikir nanti saya 2 kali akan naik turun, ya. Kemudian ketika saya di depan lift, saya sempat bawa itu, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, orang yang mau nyervis itu bawa geledekan dan bawa beberapa printer-printer baru. Dan kemudian akhirnya saya nunuk sampai ke atas. Saya bilang, ini kalau enggak Tuhan itu enggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Lah kebetulan itu ya pas wae Pak gitu. Iya mungkin pas. Tapi buat saya itu cara Tuhan menjawab doa saya. Menjawab kesulitan yang sepertinya akan saya alami. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Sampai akhirnya bisa sampai ke tempat dengan selamat dan saya enggak capek. Karena apa? Pakai geledek, taruh di situ dan kemudian naik ke atas. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk itu apa yang harus kita lakukan pada pagi hari ini agar kita benar-benar siap menghadapi perubahan? Kita sama-sama buka di Lukas, ya, Lukas 5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara nanti bisa menyimak. Judul perikopnya di sini adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebetulnya seperti kita hari ini, ya, kita datang ke tempat ini kan kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi itu yang harus menjadi esensi dalam hidup kita, ya. Untuk hal-hal yang lain itu bonus lah Bapak Ibu Saudara. Tapi tujuannya ketika kita datang beribadah adalah kita mendengar firman Tuhan. Saya nggak setuju kalau firman Tuhan itu kadang, Pak, firman Tuhannya agak dipersingkat ya Pak, seperti itu. Ya, karena ada banyak acara-acara yang akan diikuti berikutnya. Nah, saya bilang ya memang itu mau tidak mau harus berhikmat untuk mengatur durasinya. Tetapi firman Tuhan itu harus sesuai dengan apa yang hamba Tuhan itu akan sampaikan. Nah, kalau memang 50 menit, 1 jam atau 2 jam atau 3 jam itu cukup, ya silahkan. Tapi kalau
mungkin hanya 30 menit itu sudah cukup mewakili, nggak masalah. Tetapi itu harus menjadi sesuatu yang esensi. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di ayat 6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ini juga seringkali kita alami ya Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang spektakuler yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita baca judul perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Ini sesuatu lompatan yang luar biasa. Ya, sebuah perubahan yang tidak main-main, Bapak Ibu Saudara. Seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Konteksnya aja itu sesuatu yang besar kalau kita memahaminya. Nah, di sini jelas sekali bahwa Simon Petrus awalnya di sini perubahan yang mereka alami adalah di mana peristiwa ini terjadi setelah mereka mengalami malam yang penuh kegagalan dalam menangkap ikan. Makanya saya coba bacakan keseluruhannya, Bapak Ibu Saudara. Namun ketika Yesus menyuruh mereka untuk kembali menebarkan jala dan mereka mendapatkan hasil yang luar biasa, ya. Dan di titik ini hidup mereka berubah secara total. Dari nelayan biasa menjadi murid Kristus yang akan dipakai untuk pekerjaan yang besar. Nah, perubahan ini Bapak Ibu Saudara tidak mudah bagi Simon Petrus, ya, di mana ia harus meninggalkan pekerjaan zona nyamannya dan belajar untuk mempercayai Yesus sepenuhnya. Dan hal ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan membawa kita kepada perubahan yang besar, kita harus siap dan percaya kepadanya. Dan ini sesuatu yang perlu untuk kita renungkan, kita pahami, dan kita jadikan sesuatu yang menjadi gaya hidup kita. Untuk itu dua hal yang tadi ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kita harus percaya Tuhan dan jangan ragu. Percaya Tuhan, jangan ragu. Artinya percaya kepada firman Tuhan bukan pada pengalaman. Ya. Di mana Simon Petrus awalnya adalah mengandalkan pengalamannya sebagai nelayan, tetapi ketika ia taat kepada Yesus, ia mengalami sesuatu yang di luar dugaan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi perubahan, kita seringkali berpikir berdasarkan logika dan pengalaman-pengalaman kita sendiri. Ya, apa yang kita alami. Tadi dikatakan
di ayat yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Kita tahu bahwa Simon Petrus adalah seorang nelayan. Dan ketika seseorang sudah memiliki sebuah predikat profesi, itu pasti sesuatu yang sudah biasa dikerjakan, sesuatu yang sudah setiap hari dilakukan. Dan itu bicara tentang bagaimana Petrus adalah seorang profesional di dalam nelayan, di dalam pekerjaannya. Nah, sehingga dia berkata bahwa sudah aku lakukan, bahkan aku bekerja dengan keras sepanjang malam hari ini. Tetapi apa yang aku lakukan semuanya gagal, semuanya sia-sia, tidak ada yang terjadi. Tetapi di sini dikatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menabarkan jala juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini ada sebuah hal yang mungkin bertolak belakang, di mana ketika kita ini memahami sebuah masalah bahwa wes ora mungkin itu akan terjadi, ya. Tetapi ketika Tuhan berkata bahwa tebarkan jala itu ke tempat di mana aku tunjukkan. Seringkali kita juga berkata, wes ngapain repot-repot, gak usah lah. Ya, kadang kita membatasi dengan pikiran kita sendiri, dengan logika yang real, yang terjadi itu pasti akan seperti itu. Nah, tapi kenyataannya ketika tadi Simon Petrus mengatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan kemudian apa yang dia alami? Dan setelah mereka melakukannya, artinya kan mereka ini mengerjakan, menuruti apa yang Tuhan katakan. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Bahkan dikatakan di ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Mereka nggak ingat, ya, nggak memperhatikan apa yang baru saja Tuhan katakan dan mereka lakukan. Yang terpenting adalah hasilnya ternyata, dapat ikan banyak. Sehingga apa yang dia lakukan adalah dia langsung panggil dulu teman-temannya agar ikannya itu nggak lari, ya, nggak sampai didapat. Dan mereka memenuhi kedua perahu itu dengan penuh ikan yang ada, bahkan sampai hampir tenggelam, katanya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, perlunya kita belajar untuk ketika kita menghadapi sebuah perubahan, hal yang kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Dan jangan sekali-kali ragu. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan dengan perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang terjadi hari-hari ini, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah perubahan, yakinlah bahwa ada sesuatu yang luar biasa di balik perubahan yang terjadi. Saya sangat yakin akan hal ini. Seperti apa yang Simon Petrus juga lakukan. Sejujurnya Simon Petrus berkata, karena Tuhan yang sampaikan, yang mau, ya aku lakukan, ya. Atau dengan kata lain, seperti Simon Petrus, kita harus belajar berkata, Tuhan, aku nggak ngerti, tapi aku tetap percaya, aku tetap yakin, dan tidak ada sedikit pun keraguan, ya, untuk terima janji Tuhan, untuk terima berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita.
Selama kita masih diberi kesempatan, lakukan akan hal ini Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi ada bagian-bagian di mana kita juga harus mengerjakannya. Ya, tetap harus kita lakukan. Ya. Seperti yang tadi saya saksikan ketika saya sempat sampaikan, ayo toh Pak, mulai cari sesuatu yang baru. Entah aktivitas yang ada. Sudah. Dan sebagainya. Banyak alasan yang dimunculkan. Tetapi sebetulnya tidak dikerjakan dengan segenap hati. Nah, sehingga Tuhan juga melihat bagaimana upaya kita. Bagaimana ketergantungan kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita benar-benar percaya dan tidak sedikit pun ragu bahwa kalau hari ini ada sebuah perubahan yang Tuhan izinkan terjadi, pasti dibalik semua yang ada itu akan membawa sebuah perubahan yang besar dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jangan ragu, percaya kepada Tuhan. Saya ingat ketika Jemima masih kecil, ya, bagaimana dia ini bergantung penuh kepada orang tuanya. Waktu itu masih umur 1 tahun, mungkin lebih sedikit, dan belum bisa berjalan. Ya, saya ingat betul bahwa ketika saya coba tuntun, kemudian saya lepaskan, dia mencoba tetap berpegangan tangan ke saya, dan sampai akhirnya dari sedikit demi sedikit dia mulai bisa menyesuaikan ya kondisi kedua kakinya, sehingga ketika mulai saya anggap dia bisa, cukup jauh saya beri aba-aba untuk dia menghampiri saya, dan dia mulai cepat-cepat jalan, dan ketika belum sampai dia mau ambruk, ya mau enggak mau kan saya mesti langsung pegang. Nah, ini sebetulnya sama dengan Tuhan kita Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika kita ini belajar berjalan, belajar untuk percaya, ya, dan tidak ragu, Tuhan itu tetap ada di dalam setiap langkah hidup kita. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu akan bawa kita untuk masuk lebih lagi, walaupun tantangan ke depan tidak mudah. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua Lukas 5 ayat yang ke-10 sampai 11 dikatakan, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Yang kedua, beranilah kita meninggalkan zona nyaman atau siap melangkah. Jangan takut. Siap melangkah, jangan takut. Kenapa? Dalam hal ini Simon Petrus dan teman-temannya berani meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi mereka tetap percaya dan siap menghadapi yang namanya perubahan. Itu nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Langsung ditinggalkan profesinya, ya, profesionalitasnya di dalam pekerjaannya, dan dia mulai sesuatu yang baru. Dia menjadi murid Kristus, dan mereka mengikuti apa yang Tuhan mau lakukan atas hidupnya. Nah, ini sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Jadi poin yang kedua, kita belajar untuk siap melangkah, jangan takut. Dalam pelayanan, saya seringkali juga sempat saksikan bagaimana ketika pada akhirnya tahun 2010 saya harus menetapkan apakah saya meninggalkan pekerjaan dan full di dalam pelayanan. Walaupun itu juga masih tidak secara frontal, tetapi itu sesuatu yang tidak mudah. Dan pada akhirnya saya siap melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau sampai dengan hari ini saya ada dan masih menggembalakan gereja GBI Rock Semarang, saya percaya itu karena apa yang Tuhan sudah tetapkan
Dan itu sebuah perubahan yang beberapa tahun lalu saya mesti harus hadapi, harus lakukan, harus kerjakan. Jadi Bapak Ibu saya sekali lagi, ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya sebuah perubahan, yang kita harus lakukan adalah kita tahu bahwa kita hidup ada di dalam kendali Tuhan. Kita hidup ada di dalam kontrolnya Tuhan. Kita hidup ada di dalam penyertaan Tuhan. Jadi sekali lagi belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan jangan pernah sedikit pun kita ini ragu. Ya, saya seringkali, bahkan kemarin saya juga sampaikan ketika saya ketemu dengan seseorang yang tadi saya sampaikan, saya saksikan, saya bilang, apa yang saya saksikan, ya apa yang Bapak juga alami, ya seringkali kita berkata masing-masing bahwa, nah Pak Roy nggak ngalami seperti yang aku alami saat ini. Gampang Pak. Sampean datang cerita tentang Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu luar biasa. Tetapi hari ini apa yang aku alami tidak seperti yang Pak Roy sampaikan. Nah seringkali kita juga berkata bahwa kowe rak ngalami sing tak alami aku. Coba kowe ngalami seperti yang tak alami aku. Kamu nggak akan bisa ngomong. Bapak Ibu Saudara, stop kata-kata bahwa kamu nggak ngalami, jadi kamu nggak ngerti. Makanya alamilah secara pribadi dengan Tuhan, secara masing-masing. Dan ketika kita jujur, kita melakukan semuanya untuk Tuhan, kita hidup untuk jadi berkat, itu Tuhan itu pasti menyediakan dengan cara-caranya yang ajaib. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya benar-benar sudah punya pikiran bersyukur ya kalau seandainya mallnya itu ada geledekan, saya bilang seperti itu. Begitu saya parkir, saya bawa printer yang gede itu, saya bawanya cukup berat Bapak Ibu Saudara. Saya sendirian, kemudian saya juga bawa laptop saya, biasanya saya cuma gantung tangan gini aja, saya langsung masukkan ke kepala, ke kiri, nggak tahu tuh kalau ada jemaat yang lihat ke saya, pura-pura tahu atau pura-pura lari ya. Benar, saya bawanya itu tak cangklong ke, kemudian bawa printer yang gede. Saya sudah aduh Pak, ini corone piye gitu. Tapi ternyata begitu saya sampai di situ, masnya yang biasa langganan saya untuk setting printer itu tahu-tahu, Pak dia gitu bawa geledek sisan. Jadi saya tumpangkan di situ Bapak Ibu Saudara. Itu saya bilang, ayolah, Mbak Tuhan itu jangan melihat sesuatu yang keajaiban itu sesuatu yang spektakuler. Ya memang kalau ngomong ajaib itu pasti sesuatu yang luar biasa. Tetapi hal-hal yang paling sederhana saja. Bahkan sering kali saya sampaikan, kalau hari ini kita bisa sampai ada di tempat ini pun juga karena Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita. Ya sering saya juga sampaikan toh, kalau hari ini kita masih diberi kesempatan bisa melewati yang namanya pandemi COVID-19, itu juga semua ada dalam rencana Tuhan. Itu sesuatu yang tidak mudah, tetapi percayalah, kita harus belajar untuk percaya Tuhan, jangan ragu. Dan yang kedua adalah kita harus siap melangkah, jangan takut apapun yang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara alami. Percayalah, ya, lepas dari yang namanya zona nyaman. Kita harus siap ngadepi. Ya. Saya ingat terakhir ketika saya nganter Jemima kuliah beberapa tahun lalu, ya, saya dengan ibu siapkan semuanya, ya, bahkan ember kecil, kemudian peralatan-peralatan untuk cuci dan sebagainya, ya, untuk ngepel dan sebagainya juga. Bahkan kami juga beli kursi juga waktu itu karena nggak ada kursi yang ada di kos. Nah, 2-3 hari kami ada di tempat tersebut. Nah, giliran akhirnya kami harus balik ke Semarang. Nah, kami mulai jaga hati kami masing-masing. Siap ditinggal? Saya tidak tahu Jemimanya siap ditinggal apa enggak, atau kami yang tidak siap meninggalkan, kan seperti itu. Nah, sampai akhirnya benar, karena ya puji Tuhan waktu itu kosnya itu ada bis yang di depan langsung sampai ke kampus. Jadi
hari terakhir itu Jemima berangkat di depan rumah kos, naik bis, kami panggil Grab. Kami naik juga ke Grab, kami pulang. Sampai di tengah perjalanan, saya bilang sama ibu, wes siap ya, rak popo toh? Siap. Bu Ngoni juga ngomong ke saya, weh ya siap toh? Siap. Gagah Bapak Ibu Saudara. Nah ketika di tengah tol perjalanan, saya menoleh ke kanan, ibu menoleh ke kiri. Nah ketika saya lihat ibu nangis, saya juga nangis Bapak Ibu Saudara. Jadi ini loh, karena kadang itu sesuatu yang sudah biasa kita ini alami, ketika itu menjadi sebuah perubahan. Nah itu tidak gampang. Makanya saya bilang, memang benar lah, ngomong itu gampang, ngelakoni tidak gampang. Tetapi percayalah, Tuhan kita itu jauh lebih ngerti dari apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Jadi satu yang kita lakukan adalah percaya kepadanya, jangan pernah ragu. Walaupun Bapak Ibu, kok ya kayaknya tidak mungkin ya Pak. Ayo stop kata tidak mungkin. Karena bagi Tuhan itu sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Jadi jangan terintimidasi dengan kata tidak mungkin lah Pak. Atau wes lah nyerah aja. Saya katakan jangan nyerah. Masih ada kesempatan. Kalau hari ini kita masih ada bersama-sama, kita bisa ada di tempat ini, Tuhan pasti punya agenda ke depan, hal yang jauh lebih besar dari apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Jadi yang kedua, siaplah untuk melangkah, ya. Jangan takut, karena Tuhan itu benar-benar protect kita. Tuhan itu benar-benar menyertai kita. Seperti tadi saya sampaikan ketika saya ngajari Dede juga latihan jalan, bahkan ketika latihan sepeda pun juga saya sempat pegangi belakangnya dan kemudian saya lepaskan, pelan-pelan dia nggak sadar kalau sudah nggak dipegang. Jadi itu cara Tuhan. Tapi yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan kita. Yang kedua adalah kita harus siap melangkah, jangan takut. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama mulai masuk di dalam perjamuan kudus. Saya undang yang bertugas bisa maju ke depan. Kembali kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami yakin firman-Mu ya dan amin. Bagian kami adalah untuk mempercayai Engkau dan kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan percaya bahwa pagi hari ini kalau kami boleh ada, semuanya tidak ada yang pernah kebetulan. Kami percaya Tuhan punya maksud, punya tujuan atas hidup kami, sehingga kami akan mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan sebentar kalau kami juga akan bersama-sama untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati setiap kami, bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, Pak Leo, Pak Yudi, juga James, bahkan setiap kami yang hadir. Kami percaya ini bukan sesuatu rutinitas yang kami lakukan, tetapi ketika kami menyadari dan kami percaya bahwa kami mengingat betapa pengorbanan Tuhan atas hidup kami, dan itu membuktikan bahwa kami adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang berharga di mata Tuhan, sehingga tidak ada sedikit pun yang akan mengganggu kami untuk kami tidak percaya kepada Tuhan. Kami percaya dan kami mengandalkan Tuhan, bahkan kami akan melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan
kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Mari sama-sama kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Hal yang perlu kita sadari adalah penebusan kita ini adalah anugerah yang luar biasa dan mahal, karena dengan darah Yesus Kristus sendiri yang tidak ternoda dan tak bercacat itu, sehingga kita telah ditebus dari kehidupan yang sia-sia menuju kepada kehidupan yang baru dan penuh makna di dalam Tuhan. Untuk itu pagi hari ini bersama-sama kita mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kita. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan kemudian ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat anggur yang melambangkan akan darah Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Silakan kita sama-sama sejenak untuk bersyukur atas apa yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan setiap kita. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kau lihat ucapan syukur daripada anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah pagi hari ini benar-benar menjadi sebuah perubahan yang baru dalam setiap kami, untuk benar-benar percaya
tidak pernah ragu sedikit pun. Bahkan Engkau mengajar setiap kami untuk berani melangkah dan tidak takut, karena Tuhan menyertai setiap langkah apa yang ada di dalam masa depan kami. Bahkan firman-Mu sendiri juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kami percaya Tuhan akan bawa kami untuk terus masuk ke dalam dimensi yang baru, level yang terus berkembang, bahkan hal-hal yang besar, bahkan lebih dari apa yang ada dalam hati dan pikiran setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan bersyukur sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Kata-kata hari ini sih. Kata-kata hari ini tidak ada kata-kata yang ada sukacita. Shalom warga kerajaan, sangat senang menyambut kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara onsite maupun secara online. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GB Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut Rock News minggu ini. UKM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di gereja ini untuk saling mendukung, membangun,
dan terus bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Mari saudara semua, kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan karakter Kristus lebih lagi di The Kingdom Training setiap minggu ketiga, setiap bulannya. Mari bersama-sama kita bergabung di dalam doa pengerja. Kita dapat berdoa bagi bangsa, negara, kota. Terlebih lagi, mari kita dukung pergerakan GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. We help you to fulfill your destiny. Kami membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat hubungi kontak person berikut ini. Oh iya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya, jangan lupa bergabung dalam acara ini ya. Sekian Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful. Ubur-ubur ikan lele. Tuhan memberkati, Le. Shalom warga kerajaan. Mulai bulan pertama kita berbicara tentang restoring the relationship. Seringkali kita berpikir penyakit itu cuma cancer, pneumonia. Tetapi kita lihat pemulihan atau kesembuhan hubungan itu lebih penting. Bulan Februari kita bicara tentang forgiving offenses. Yaitu melepaskan pengampunan untuk ketersinggungan. Cuma tersinggung. Susah saudaraku, manusia ini lidahnya itu ada di tempat basah. Karena itu seringkali ya kepleset begitulah. Tetapi bulan ini, bulan Maret, kita bicara tentang reconciliation. Saya mau tunjukkan tentang the beauty of reconciliation. Kita melihat bagaimana Kain dan Habel, Kain membunuh adiknya dan adiknya minta yaitu pembalasan dendam. Tetapi kita sampai kepada patriark ini sekarang, yaitu Yakub dan Esau. Kita tahu bagaimana Esau mengancam untuk membunuh Yakub. Dan seperti saya sampaikan, time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Oh, nanti beres-beres sendiri, tidak bisa. Karena itu kita melihat bagaimana memaafkan, mengampuni tidak bisa jarak jauh, harus ketemu. Dan sekarang waktu untuk Yakub menghadapi Esau. Dan dia saya dengar, Esau datang dengan penuh amarah dengan 400 tentara. Apa yang dimiliki Yakub? Yakub ya punya anak buah lah, tapi dia adalah gembala. Ya paling punya pedang kan, situ punya pedang, punya tombak, perisai. Dan dia tahu betapa bencinya Esau kepada dia. Di mana Esau sekarang? Esau itu disebut Edom. Tetapi juga ada keturunannya, sebab dia menikahi Mahalat, yaitu adik daripada Nebayot, yaitu keturunan bangsa Arab. Karena itu bangsa Arab yang sekarang bahkan ada yang nyebut diri Palestina. Dan saudara lihat apa yang terjadi sekarang. Yakub disebut Israel. Tetapi dalam Kejadian 33 kita melihat ada satu perubahan Yakub ketika Fatsal sebelumnya dia bertemu dengan Tuhan. Dia bertemu dengan the Prince of Peace dan dia dirubah namanya dari Yakub kepada Israel. Dan saat itu pada waktu firman Tuhan mengatakan dia berjalan di depan. Tadinya dia belakang sih pengecut ini. Ketika istrinya semua anak-anaknya domba kambingnya sudah menyeberang, dia di belakang. Disitulah dia bertemu Tuhan. If you are alone right now, Tuhan is dealing with you. Dan kemudian saudaraku terjadi yang luar biasa. Mereka saling berpelukan. Dia pikir kepalanya akan dipancung atau mungkin dia ditombak. Ya. Karena dia melakukan hal yang tidak perlu dia lakukan. Tuhan sudah menentukan bahwa yang bungsu akan jadi tuan daripada yang sulung.
tetapi dia mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Dan ketika dia dipeluk, didekap pertangis-tangisan mereka, kemudian dilihat bagaimana Yakub sujud dan kemudian istri dan anaknya sujud pada Esau. Saya kira ini perlu dipertahankan, yaitu menghargai senior. Yang sudah tidak ada sekarang karena egalitarian dari Amerika. Dan kita lihat dalam wakil kerajaan, kita menghargai yang lebih tua dan senior. Firman Tuhan mengatakan ketika dia memberikan persembahan pada Esau, Esau menolaknya. Dia berkata, adikku, aku punya banyak. Dia berkata, aku punya banyak. Sudah cukup adikku. Rekonsiliasi terjadi, tapi dia berkata, Yakub berkata, aku memiliki segalanya. Kita lihat perbedaan di sini. Berkat gold class dengan silver class. Berkat yang diberikan kepada Yakub oleh orang tuanya membuat dia memiliki segalanya. Saya berdoa, tentang the beauty of reconciliation. Ketika rekonsiliasi yang datang adalah berkat, yang adalah fulfillment, dan kembali yang sudah rusak ini dijalin kembali. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Siang hari ini saya akan menyampaikan sedikit pengumuman. Salah satunya adalah mengenai kegiatan gereja dengan yang bernama Garage Sale. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di KM, baik KGC maupun umum pasti sudah diinfo tentang hal ini. Tapi ada beberapa yang belum mengerti dengan kegiatan ini. Jadi ini berawal dari sebuah kerinduan seorang ibu yang ingin mengosongkan gudangnya. Ya, jadi daripada barang-barang yang ada di rumah tidak terpakai, kemudian berpikir untuk bagaimana caranya menjadikan uang. Kalau kita jual sendirian, mungkin kita pasang di media sosial atau di WA kita, belum tentu orang akan tertarik. Tetapi dengan wadah Garage Sale ini kita akan gereja memberikan donasi, memberikan ruang untuk Bapak Ibu Saudara menabur dari barang-barang Bapak Ibu Saudara yang lama tidak terpakai di rumah, benar-benar tidak terpakai, dan Bapak Ibu Saudara akan pindah tangankan kepada orang lain dan barang itu masih berfungsi dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini saya mewakili dari teman-teman tim pembangunan gereja GBI Rock Semarang mengadakan acara Garage Sale ini untuk mengumpulkan barang Bapak Ibu Saudara yang di rumah sudah benar-benar tidak terpakai, ingin dipindah tangankan. Saya dengan Bu Ervi sebagai PIC Garage Sale menerima barang Bapak Ibu Saudara yang punya ada di rumah untuk ditabur di gereja, untuk kita jual di tempat ini. Waktunya untuk kapan akan diadakan Garage Sale dijual ini belum pasti akan diadakan. Targetnya adalah ada di bulan ini, sebelum bulan puasa berakhir atau sebelum Lebaran. Nah, barangnya apa saja? Kemarin PIC sempat di WA gitu ya, difotoin barang. Wastafel nggak kepake ini bisa jadi duit atau enggak ya, daripada menuhin barang, menuhin rumah, ya kan? Atau cangkir yang nggak pernah dipakai, ini sudah bertahun-tahun diem aja gitu nggak dipakai, bisa nggak jadi duit? Bisa gitu. PIC mah apa aja bisa jadi duit, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara bisa kumpulkan yang memiliki barang tidak terpakai, bisa bawa ke gereja, atau yang kesulitan dengan transportasi mungkin barangnya besar. Saya lihat Adi ada di bawah, ada yang bawa televisinya. Sudah ganti televisi masuk gudang. Ya, ada di bawah saya lihat. Saya berharap itu juga yang akan dijual di Garage Sale juga. Nah, apa saja? Banyak, terutama ibu-ibu nih, panci masih ada ya kan? Sekarang apalagi banyak iklan panci model baru, mau ganti, yang lama dikemanain gitu. Masih banyak hal yang terutama kaum ibu ini, peralatan rumah tangga, pakaian terutama, sering ganti model, yang lama dikemanain. Nah, ini gereja akan memfasilitasi untuk menjual dan dijadikan uang. Kemana uangnya akan dipakai? Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah ditabur akan masuk ke gereja, dipakai untuk pembangunan gereja GBI Rock Semarang. Nanti akan diserahkan kepada tim pembangunan
Nah, berita baiknya yang sudah masuk keuangannya adalah PIC-nya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Barangnya belum ada tapi sudah dijual. Ya, luar biasa. Ya, yang sudah masuk kepada PIC kemarin adalah 3.500.000 plus 570, 4.070.000. Ya, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita miliki apapun itu bentuknya, bisa komunikasi atau sharing dengan Ibu Ervi sebagai PIC. Mungkin barangnya terlalu besar ada di rumah tidak bisa bawa, difotoin dulu aja jelas, kasih ke Bu Ervi bisa jual sebelum barangnya ada. Ya, jadi itu saja. Nanti pengumuman lebih lanjut akan disampaikan di grup baik grup KM ataupun grup GGC, dan juga untuk berikutnya mungkin ada di pengumuman minggu-minggu berikutnya. Itu saja untuk barang yang Bapak Ibu Saudara miliki sudah dikumpulkan atau belum dikumpulkan, baru mau dikumpulkan. Minggu ini, dalam 1 minggu ini kita terima di gereja, atau Bapak Ibu kontak Bu Ervi kalau ada kesulitan dengan transportasinya membawa ke gereja. Ya, jadi nanti ada pertanyaan apapun boleh ditanyakan kepada saya atau ke Ibu Ervi. Demikian pengumuman ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk setiap antusias dan juga effort dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah memberikan barangnya dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Baik, saya akan menyampaikan beberapa kegiatan minggu depan yang akan diselenggarakan. Ya, dan sebelum itu saya menyambut bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh melambaikan tangan di tempat. Nah, selamat datang, selamat beribadah. Kami dengan kasih Kristus menyambut kembali. Kalau belum berjemaat di gereja manapun atau tertanam di gereja manapun, kami kembali mengundang untuk bisa sama-sama beribadah di GBI Rock Semarang setiap hari Minggu jam 9 pagi. Untuk pengumuman, KMKGC hari Selasa 4 Maret akan digabung dan disertai dengan worship night jam 7 malam di tempat ini ya. Jadi bagi anak-anak muda jangan sampai terlewatkan besok Selasa 4 Maret Komsel KGC disertai dengan worship night di tempat ini. Hari Rabu 5 Maret ya, kembali kita akan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempersiapkan waktunya hari Rabu 5 Maret ya. Kita akan sama-sama beribadah di tempat ini untuk Rockman dengan tema Temukan Ketenangan di Dalam Tuhan, dan akan dilayani oleh Pastor Agus Budiono. Dan bagi ibu-ibu MWM ya, akan ada workshop ya, juga akan bertempat di tempat ini hari Rabu 5 Maret ya. Ada workshop basic buket yang akan diajari dengan Ibu Ica Wijaya ya. Tapi ini bagi semua ibu-ibu atau mungkin ada yang ingin belajar ya, yang perempuan mau belajar, ada biaya kontribusi peserta 20.000 per orang. Ya, jadi sekali lagi 20.000 ini ibu-ibu nanti yang datang sudah tersedia peralatannya semua. Ya, jadi tinggal mengganti aja biaya kontribusinya. Ya, sebesar 20.000 per orang. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal datang, duduk, semua peralatannya sudah disediakan ya, dengan mengganti biaya kontribusi itu ya. Jam 7 malam ya, bagi Bapak Ibu juga yang ingin mendaftar ya, karena ini ada biaya kontribusi, jadi alatnya harus disediakan. Jadi mohon
bagi ibu-ibu yang ingin mengikuti acara MWM hari Rabu, ya, batas pendaftaran di tanggal 4 Maret hari Selasa. Ya, bisa menghubungi langsung PIC-nya Ibu Ica Wijaya. Ya, jadi sekali lagi bagi ibu-ibu yang ingin mendaftar, tolong segera mendaftar, batasnya hari Selasa 4 Maret. Minggu depan, hari Minggu tanggal 9 Maret jam 9 pagi kita akan kembali bertemu di tempat ini dan akan dilayani oleh Pastor Agus Budiono. Ibadah Rocky dan Roket juga tetap ada jam 9 pagi bertempat di lantai 1. Info persembahan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, ya, silakan tetap dengan 2 cara: mengambil amplop di kotak putih tersebut dan memasukkannya ke kotak tersebut, atau secara QR, ya, barcode yang ada boleh diberikan, dan tolong kode uniknya yang mengembalikan secara QR 01 untuk yang memberikan persepuluhan, 03 untuk persembahan umum, dan 05 untuk persembahan pembangunan. Ya, sekali lagi mari kita siapkan semua persembahan kita dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat persembahan kita, dan ibadah akan ditutup doa berkat oleh Bapak Gembala. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua anugerah Tuhan, terlebih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, Bapa. Kami akan terus menghidupi kebenaran itu, tidak ragu, percaya hanya kepadamu, dan kami tidak akan pernah takut melangkah, karena kami tahu Tuhan Yesus akan selalu beserta bersama dengan kami. Dan biarlah kebenaran ini kami hidupi, dan hidup kami menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, ya Bapa, biarlah apa yang sudah Tuhan berkati dalam hidup kami belajar untuk mengembalikan yang menjadi haknya Tuhan, mengembalikan persembahan persepuluhan, persembahan umum dan persembahan pembangunan, semuanya Tuhan yang memberkati. Dan biarlah seluruh persembahan ini dikelola untuk kemajuan dan pelebaran pekerjaan Tuhan di GBI Rock Semarang. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih untuk segalanya Tuhan. Dan kami siap memberi dengan hati yang tulus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritasmu, hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.